itu kan diceritakan ada orang datang ke Daud nih, namanya Nathan. Nathan yang bercerita. Nah, kasus cerita tentang datangnya Nathan ke Daud itu kabar dari siapa gitu loh. Itu yang kita tanyakan, datanya di mana? Gitu. Jadi bukan mata rantai dari Anda, bukan, tapi ketika kisah itu tertuang di dalam Samuel, ada orang yang datang ke Daud yang bernama Nathan. Ya, cerita datangnya Nathan itu siapa yang cerita, Mas Edis? Yang cerita siapa itu? Namanya siapa? Bahwa dulu ada orang namanya Nathan datang ke Daud, cerita tentang orang yang sedang berselisih paham. Nah, itu yang cerita siapa? Itu loh yang saya tanyakan. Mata rantainya sampai nggak ke Daud? Saya akan menjawab itu nanti, tapi tentang tema yang ada di dalam Al-Quran. Maka tidak bisa kemudian Anda menggunakan false cause, yang itu seolah-olah Al-Quran meniru. Bukan meniru tentang Daudnya, bukan, tapi kata Anda tentang isi ceritanya, seolah-olah yang di Al-Quran tidak masuk logika. Itu kan logika Anda sebagai orang kafir yang tidak menerima Al-Quran, bukan logika kami. Kalau memang itu kebenaran ada di dalam kitab Anda, sampaikan datanya yang bercerita tentang itu. Ya, sampai kepada Daud itu siapa? Bahwa ada seorang laki-laki Nathan namanya datang kepada Daud. Itu gak akan pernah bisa Anda jawab. Anda hanya mengatakan nanti kalau saya jawab orang akan murtad begini. Itu kan cuma framing, Mas Edis. Saya itu sudah muak dengan framingan Anda. Saya sudah kenyang gitu loh. Hanya pemuja Anda saja yang akan memuja Anda. Orang Islam sudah tahu semuanya bahwa Anda itu tidak akan pernah membawa data kalau berdiskusi. Jadi hebat orang yang tahu diskusi saya dengan Anda. Ya kan panas dia. Enggak, itu loh saya bacain komentar di bawah. Edis mantap, Edis the best katanya. Kenapa? Ustadz Wapi kenapa bicara, Dis? Ya, kenapa bicara, Dis? Iya. Dengerin dulu lah. Santai. Jangan panik, Dis. Udah takut mereka. Ya, silakan. Ya. Karena kalau saya berbicara ini orang bisa mu'alaf loh, Mas Edis. Hampir setiap bulan orang mu'alaf setelah dengarkan saya bicara gitu loh. Makanya bagi orang-orang yang terpelajar dari kalangan Kristen, setelah mendengarkan saya ngomong itu, Allah ngasih hidayah sama dia. Ngasih hidayah. Karena akhirnya dia mikir begini, iya ya, Edis dari 2024, 2023 sampai sekarang kalau ngomong kok selalu nanya ya. Kalau ditanya balik kok gak kuat ya. Oh, berarti dia Kristennya nggak paham banget dong, cuma bisa nanya ke Islam dong. Akhirnya mikir seperti itu. Buktinya ditanya balik, nggak pernah ada data yang ditambahkan. Loh, kalau saya, Mas Edis, saya kalau sampai menunjukkan data, Mas Edis, data saya itu lengkap, Mas Edis, lengkap data saya tentang cerita Daud itu lengkap, gitu loh. Saya sekarang ingin tahu Anda bisa nggak seperti saya menunjukkan data cerita tentang mata rantai Daud, dari cerita yang orang Nathan bertemu Daud sampai kepada cerita Daud itu. Yang bercerita siapa itu, Mas Edis? Itu tunjukkan kepada kita yang bercerita siapa, gitu loh. Lanjut, Mas Edis, dijawab dulu yang bercerita datangnya Nathan ke Daud sampai kepada Daud itu siapa yang bercerita gitu. Baik, saya jawab ya. Namanya. Jadi siapa yang bercerita di dalam kitab 2 Samuel itu, ya kan? Tentu saja adalah para saksi mata dan penulis kitab itu. Nah, mengenai namanya tidak dikatakan di situ siapa namanya, karena peristiwa itu sudah diketahui oleh seluruh orang Israel. Itu cerita itu menjadi buah bibir di antara orang-orang. Dengarkan saya cerita dulu ya. Peristiwa itu tidak terjadi di tempurung, di batok kelapa, sehingga yang tahu hanya 2 orang, enggak. Peristiwa Daud berzina itu dengan Batseba itu diketahui oleh seluruh penduduk Israel. Makanya cerita itu diceritakan sebagai sejarah bangsa Israel. Gitu loh. Bukan kok jadi orang Arab yang ngurusin ceritanya bangsa orang Israel gitu loh. Nah, logika yang Anda gunakan ini salah, Gus Wapi. Cerita itu benar adalah karena satu,
cerita itu logis. Kemudian cerita itu dapat dijelaskan dan bertanggung jawab tentang siapa di situ, namanya siapa, peristiwanya kapan, maka cerita itu dapat dipercayai sebagai peristiwa sejarah. Bukan karena siapa yang cerita. Ini kalau Anda jadi hakim, ini bahaya. Gini, Anda bilang bahwasanya bom-bom itu katanya memalsukan surat pelantikan pendeta. Kata siapa? Kata Gus Wapi. Oh, karena ada yang cerita berarti benar. Gus, ini logika macam apa? Masa gara-gara yang menceritakan adalah fulan, maka ceritanya benar. Nah, ini yang disebut dengan logical fallacy. Kalau misalnya, oh Muhammad dia terbang ke langit ketujuh, naik buruk. Karena yang menceritakan ada orangnya berarti benar. Ini macam apa, Gus? Kita tidak fokus siapa yang menceritakan. Kita fokus isi beritanya itu loh. Beritanya itu masuk akal nggak, logis nggak? Tadi kan sudah saya bilang, yang datang kepada Daud itu adalah Nathan. Nathan itu seorang nabi. Dia hidup sejaman dengan Daud. Pada saat Daud memerintah kerajaan pada waktu itu. Kita sudah sama-sama sepakat bahwa Daud itu seorang raja. Ya kan? Nah, Nathan itu membawa umpama, dia membawa sebuah perumpamaan, bukan betul-betul ada dua orang datang kepada Daud. Dia bilang ada dua orang di dalam suatu kota, yang seorang itu memiliki banyak kambing domba, yang seorang itu cuma punya satu. Pada satu waktu, wahai Daud, yang punya kambing domba banyak ini kedatangan seorang tamu. Tapi dia sayang untuk menyembelih satu saja ternaknya itu untuk diberikan kepada orang datang itu. Sehingga dia ambil domba kepunyaan si miskin tadi, lalu dimasaknya dan diberikan kepada tamunya itu. Maka mendengar umpama itu, Daud tuh marah. Sesungguhnya orang tersebut harus dihukum mati karena dia tidak kenal belas kasihan. Ternyata Nathan bilang, hei Daud, kamu, orang itu tuh kamu. Kamu sudah punya banyak istri, sudah dikasih semuanya, tapi kamu ambil istrinya orang. Makanya di situ Daud akhirnya tersungkur sujud dan bertaubat. Nah, yang ingin kita buktikan di sini adalah, Gus Wapi, bahwa Al-Quran yang datang ribuan tahun berikutnya salah mengutip ini. Dengan cara mengatakan bahwa betul-betul dua orang datang kepada Daud. Nah, kenapa hal itu mustahil? Tadi kan sudah saya jelaskan, Gus. Kok bisa dua orang yang datang kepada Daud ini adalah mustahil? Pertama, dia ngelompat pagar. Ini ngapain dia melompat pagar? Buru-buru dia mau ketemu Daud. Pasti kepalanya sudah ditebas. Kok dia berani lompat pagar? Pergi ke Thailand, lompat pagar. Temuin raja. Udah bolong kepala, udah ditembak. Karena apa? Itu merupakan percobaan pembunuhan kepada raja. Itu loh, ini logikanya kayak begitu, Gus. Oke, itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang yang diceritakan di dalam Al-Quran itu adalah peristiwa yang real, yang memang benar-benar terjadi, siapa dua orang itu? Coba. Nah, ini Anda harus jelaskan. Makanya peristiwa ketika Anda menjadi hakim, ketika Anda menimbang satu perkara, maka Anda harus menggunakan segala logika berpikir Anda secara sehat. Bukan gara-gara, oh diketahui siapa yang menceritakan, berarti ceritanya benar. Ya aneh-aneh saja. Saya juga bisa cerita, saya terbang ke bulan semalam. Siapa yang cerita ini terbang ke bulan? Wafi. Karena diketahui siapa yang bercerita, maka itu benar. Ini logika macam apa, Gus Wafi? Nah, silakan. Siapa dua orang itu? Ustadz, sebentar Ustadz, sebelum Ustadz lanjut. Saya mau ngasih tahu, nih Ustadz nih berilmu sampai 9 tahun di pesantren, ngelawan yang modal congor begini. Aduh, saya dari tadi ngelihatnya tuh mau ketawa, aja nggak ada jawaban.
Udah putus Gimana? asa mereka, Tat, jangan dilanjutin, Aduh, Tat. mana ada dia Tat, pakai jangan hati, dilanjutin, pakai Tat. data, Habis data. nanti kita, Tat. Enggak ada Dikeroyok. pakai data. Coba Sebentar lagi Ustaz naikin lanjut. banyak orang nih. Aduh, ya ampun. Kasihan. Lagi ya naikin Allah. banyak orang nih. Dia dibayar Ustaz untuk framing-framing Tuh begini. kan, Emang tuh kita. kan. Terima kasih. Udah lah, lanjut lah Ustaz, lanjut. Saya nggak perlu ngomong, saya ngomong nangis. Gus Wapi tuh, udah dibela-belain tuh Gus Wapi. Kasihan gak ada yang bela kan. Ya, jadi saya sekarang itu sebenarnya males ya mau diskusi sama Mas Edis itu kenapa? Karena selalu saya nanya itu pertanyaan saya selalu hilang gitu loh. Kenapa sih? Dari dulu setiap saya bertanya, pertanyaan saya langsung hilang, langsung gantian dia yang nanya gitu loh. Berarti mitos ya dua orang itu ya. Padahal di awal santai, jangan panik, santai. Ini waktu saya. Padahal di awal saya nanya siapa yang bercerita datangnya Nathan kepada Daud. Pertanyaan saya simpel kan? Siapa orang, nama orang, satu saja katanya kamu banyak itu semua sudah disaksikan. Saya cuma minta satu loh. Satu saja. Nama orang yang menceritakan Nathan datang ke Daud. Itu pertanyaan saya gitu loh. Satu saja. Kalau kata kamu orang banyak, satu saja. Justru dengan perbedaan ini, itu justru menunjukkan Al-Quran itu gak nyontek sama Samuel. Ini beda banget ceritanya ya, antara yang di Samuel dengan yang di Al-Quran beda. Beda Mas Edis. Maka pertanyaan saya yang pertama, jangan dihilangkan pertanyaan saya. Ayolah dijawab dulu. Jangan kemudian Anda bertanya menuntut saya. Tapi Anda dari tadi ditanya, dari awal hilang pertanyaannya. Yang kedua hilang lagi pertanyaannya. Yang ketiga ini saya nanya nama orang yang bercerita datangnya Nathan ke Daud. Siapa? Hilang lagi kan? Sudah 3 pertanyaan hilang. Hilang gitu loh. Masalah saya nanti menceritakan tentang Daud karena memang Al-Quran tidak pernah nyontek di dalam Samuel. Anda harus membuktikan Mas Adis. Ketika Anda mengatakan Al-Quran nyontek kepada Samuel dalam tema cerita tentang Daud, Anda harus membuktikan, jangan hanya mengklaim. Kalau cuma mengklaim nyontek, siapa yang nggak bisa? Itu logical fallacy. Buktikan bahwa penulis Al-Quran pernah baca Samuel. Baca Samuel lalu mengutip Samuel itu dimasukkan kepada surah Shad. Keren kalau ada datanya seperti itu. Kalau cuma nuduh Mas Edis bajunya niru Justin Bieber misalnya, apakah bisa seperti itu? Lalu saya nggak punya bukti bahwa Anda membeli di toko satu baju, lalu Anda mengatakan bahwa ini saya karena ngefans kepada Justin Bieber, saya menggunakan baju yang sama dengan dia. Hanya tuduhan. Kalau hanya tuduhan, siapa yang nggak bisa Mas Edis? Anda itu punya PR banyak loh. Sudah 3 pertanyaan saya hilang ini. 3 pertanyaan saya hilang. Siapa yang bercerita Nathan datang ke Daud? Satu saja namanya. Lalu Anda sudah mengklaim dari awal, bahwa cerita konsep tentang penceritaan Daud dalam surah Shad yaitu sama dengan Samuel, berarti nyontek. Nah, maka saya bertanya, mana bukti bahwa Al-Quran itu nyontek? Mana buktinya? Ada nggak buktinya? Begitu loh. Pernah nggak ada orang memasukkan tulisan di Samuel kepada Al-Quran? Jangan hanya nuduh Mas Edis. 3 pertanyaan sudah hilang ini. Gitu Jawab loh. ya. Oke, dijawab. Baik. Jadi saya jawab. Lagi-lagi kita mengulang satu yang sama nih. Gini. Sebenarnya inti dari pertanyaan Gus Wapi adalah, lalu siapa nih yang nyeritain bahwa Nathan tuh datang kepada Daud itu siapa? Di dalam Alkitab, saya harus mengakui dengan tegas bahwa nama orang yang menceritakan itu memang nggak ditulis. Ini harus kita akui. Cuman, kalau pertanyaan itu diajukan kepada Gus Wapi, pertanyaan yang sama itu diajukan kepada Gus Wapi. Siapa yang menceritakan tentang datangnya 2 orang itu kepada Daud? Siapa? Nah, pasti nanti Gus Wapi akan menjawab, oh itu Allah. Ini iman Gus. Kalau udah iman begini, ngapain kita diskusi? Nggak usah kita diskusi. Bagusan kita ngopi bareng, kemudian kita main main osongkla. Tuh agak apa? Nah itu enak kita begitu Gus. Ngapain?
Di dalam Al-Quran, Gus, tidak ditemukan siapa yang bercerita tentang datangnya 2 orang kepada Daud. Nggak ada. Menurut iman orang Islam, ya yang menceritakan itu adalah Allah. Allah bercerita kepada Muhammad. Itu iman. Repot, Gus, kalau udah begitu, Gus, nggak usah diskusi ilmiah. Makanya waktu Anda diskusi dengan siapa? Guru Gembul, itu Anda jadi ketawaannya orang-orang sekolah. Anda itu jadi ketawaannya orang-orang sekolah. Tetapi Anda dipuji-puji oleh orang yang nggak pernah sekolah. Makanya gue sudah saya bilang, dalam diskusi lintas agama, kesampingkan dulu dogma. Kalau kita bahas dogma itu kita bahas iman, Gus. Sama seperti 2 orang anak-anak berdebat begini. Tuhan saya menciptakan langit dan bumi. Oh enggak, Tuhan saya. Enggak, Tuhan saya pokoknya. Oh, bukan Tuhan kamu, Tuhan saya. Gus, itu namanya debat anak-anak Gus, anak-anak TK. Kita bukan debat begitu, Gus. Kita kita uji nih materinya nih di dalam nih. Kenapa yang di dalam Al-Quran itu merupakan suatu peristiwa yang tidak mungkin terjadi? Pertama, Daud itu kan raja, Gus. Secara logika, raja itu pasti dijaga. Raja itu tinggalnya di istana raja. Dan dikawal. Karena zaman dulu, Gus, antara wilayah satu dengan yang lain itu perang. Kita nggak sedamai sekarang loh. Sekarang antar negara itu damai. Ada PBB. Zaman dulu nggak ada PBB, Gus. Zaman dulu antara raja yang satu menaklukkan raja yang lain. Majapahit menaklukkan sana, Sriwijaya menaklukkan ini, kerajaan Demak, semua memang begitu. Itu fakta yang nggak bisa kita hindari. Nah, karena perang zaman dulu yang begitu intensif, maka seorang raja itu dikawal. Dan ada pengawal raja. Seperti yang saya bilang tadi. Daud itu sampai nulis Mazmur. Seperti pengawal raja yang merindukan pagi. Mereka itu sampai ngantuk-ngantuk, Gus, ngawal raja. Nggak boleh tidur. Ini bisa-bisanya ada 2 orang datang menemui Daud. Dengan cara lompat pagar. Ini peristiwa yang nggak mungkin terjadi. Peristiwa ini sudah pasti dongeng. Kenapa? Orangnya tidak diketahui siapa. Kemudian cara-caranya aneh. Menemui Daud dengan cara ngelompat pagar. Kemudian dia ngomong sama Daud, jangan takut, hai Daud. Kami adalah 2 orang yang berperkara. Yang satu begini, boro-boro dengerin ceritanya, Gus. Yang jelas Daud sudah buru-buru panggil pengawal. Pengawal, siapa ini kok bisa orang nerobos masuk istana? Kok bisa-bisanya Daud sempet-sempet punya waktu dengerin orang yang cara masuknya saja sudah lompat pagar. Kemudian dikatakan di situ, Daud tersungkur sujud dan bertaubat. Bertobat dari apa? Nah, saya baca buku-buku tafsir. Saya baca buku tafsir Ibnu Katsir, Jalalain dan lain sebagainya. Ternyata di dalam buku-buku tafsir pun, ternyata para penafsir memang mencontek lagi, 2 kali nyonteknya. Mencontek lagi kisah-kisah. Cerita begini nggak bisa. Waduh, nih Mbak panik. Nggak usah lah, Ustaz. Panggil teman. Waktu. Panggil teman. Ngapain sih? Panggil teman, panggil. Nggak usah. Panggil teman ya. Gimana, Gus? Kapok ya? Pertanyaan saya mana Ustaz jawabannya? Yusuf nggak ada suara. Kapok ya? Pertanyaan saya mana jawabannya? Oke, bagi muslim-muslim yang tidak puas dengan Gus Wapi, bagi muslim-muslim yang tahu bahwa Gus Wapi udah babak belur, kalian bisa follow Kau yang saya. babak belur, jangan friendly. Kalian bisa follow saya dan Kau menjawab yang pertanyaan babak ini belur. di diskusi kita yang berikutnya. Aduh, si Edis mah, waduh, dari Loh, tadi apa buktinya tidak ada jawabannya jawaban mana? nih. Kau Siapa kan mau nih? ngasih Tiga ilmu pertanyaan nih saya sama orang hilang. Islam. Ngeroyok nih. Dia mau ngasih Tiga ilmu pertanyaan sama saya orang hilang. Islam. Dengar Ngeroyok saya nih. mau Ngeroyok ngasih kan ilmu. katanya. Harus, Mana oh ilmunya pokoknya kalau mana? menghadapi Dari tadi saya, kau cuma cerita dongeng. harus panggil Mana 10 ilmunya orang. Mana? Harus Nggak 10 berani dia orang jawab panggil saya. Nggak Mana mungkin. jawabannya mana? Nggak dari mungkin tadi? dia bisa menghadapi saya Mana sendiri. jawabannya Mustahil. mana? Mana jawabannya? Mustahil. Mana jawabannya mana? Mana jawabannya? Panas mereka, Dari kan? tadi ngoceh cerita. Kau pikir gereja? Panas mereka. Aduh, kasihan Edis. Aduh, Oke, berapa gimana, lama Yusuf? lagi kau bisa dibayar orang? Gimana, Yusuf? Udah mulai keluar ya?
Gimana, Aduh, Yusuf? kasihan ya Allah. Jawab itu pertanyaan. mau dipanggil Ustaz lagi? Wafid gimana? Ya, jawab dulu dong pertanyaannya. Mau Jangan dipanggil? ngoceh panjang lebar. Mau dipanggil lagi ya, Ustaz? temen ya? Mana jawaban Ustadz? Mana? Tuh, Edis keren. Coba tuh. Iwan Villa, coba. Masuk Edis masuk ngomong apa akal Edis kata punya Edis tuh. jawaban? Suruh Masuk bikin akal data. kata Edis. Edis Mana keren. jawabannya Edis bener data? cerdas. Ya itu kau yang bego-bego. Dia mulai Itulah penonton ditinggal tuh loh. sama herder-herdernya Diam bu, tuh. diam bu. Gus Alah, kamu. nggak Bunda ada. Mila Ya jangan itu ganggu tuh. Mila Oten tantrum. Nah, tuh. Longor itu. Edis Ah. mantap tuh. Edis Ya, mantap. Mila turun. Nah, Aduh, Mila Edis turun. kau mantap kau nggak kabur ke Amerika. Edis pintar. Milo Kau jangan tinggal di ganggu. Indonesia Ah, itu. kalau kau pintar. Tuh, Edis mantap. Kenapa kau Mila modal jangan ganggu. congor? Turunin Yang aja modal itu Mila nggak ada modal gunanya. duit. Ah. Alah, kasihan. Bunda diam. Ya, Nah, itu. kau yang diam, bukan saya yang diam. Stop dulu Bunda tuh. Ah. Mila turun. Nah, ganggu. Ya itu orang Kristen semua kau bawa anjing-anjing kau. Loh, buktinya Nah, lanjut, mereka Ustaz. Kalau penonton dia, yang kalau dia nggak menilai. jawab, nggak usah diterusin. Kalau dia nggak jawab, minta jawaban dulu. Nah tuh, kurang aja. Dari tadi Nggak ada jawaban. nggak ada. Kita Ustaz suruh Wafid kan dengerin moderator. ceritanya dia. Dia bisa. Kurang ajar. Kenapa sih?